Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam program Sarimi Santapan di Hari Minggu episode yang ke-18. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dalam hari Minggu ini kita akan mencoba bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena di hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus sendiri yang menolong kami, memberi kami kemampuan untuk bisa mendengar dengan baik, dan kami memahami, melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus supaya Engkau mengurapi hambamu, bahkan semua saudara, seluruh sahabat dimanapun mereka mendengar tayangan ini, biarlah Tuhan juga menolong supaya kami semua diberkati pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan belajar dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bagian yang kedua. Kita akan membaca 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, maka sesungguhnya kita bisa melihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam ayat teks firman Tuhan yang saya sudah baca tadi. Ada kontradiksi-kontradiksi yang dia tuliskan. Misalnya, manusia lahiria dan manusia batinia. Kemudian, penderitaan ringan dan kemuliaan kekal. Kemudian kalau kita memperhatikan yang berikutnya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, kalau kita lihat dan kita pelajari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, sesungguhnya teks ini merupakan simpul yang menghubungkan latar belakang dan juga latar depan dari teks-teks yang ada. Kalau kita memperhatikan seperti yang saya katakan tadi, bahwa ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 18 itu merupakan simpul yang menghubungkan dua kondisi, yaitu
kondisi hari ini atau realita yang dialami hari-hari ini dengan kondisi atau realita yang akan dialami kemudian. Itu kita bisa melihat misalnya realita yang diperhadapkan kepada Paulus sendiri kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Itulah realita yang sesungguhnya yang dialami Paulus ketika menuliskan surat ini. Yaitu dia mengalami berbagai-bagai penderitaan. Tetapi kemudian kalau kita memperhatikan pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Itulah realita kehidupan yang akan dialami kelak. Atau kalau boleh saya pakai istilah, itulah realita surgawi yang akan diterima oleh Paulus dan setiap orang. Tentu yang mengalami hal yang sama sebagaimana firman Tuhan hari ini. Nah, kalau kita memperhatikan pada bagian firman Tuhan ini, berarti firman Tuhan ini sedang memperhadapkan kita kepada satu kondisi atau satu ketegangan antara hari ini dan hari yang akan datang. Oleh karena itu, tema kita hari ini ialah hidup di dalam pengharapan. Sekali lagi, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-8, sangat jelas penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Paulus. Namun kalau kita membaca secara teliti, ya, semua penderitaan itu selalu diakhiri dengan kata namun. Berarti fakta memang mengalami penderitaan, namun ada pertolongan, namun ada jalan keluar, namun dikatakan mengalami kelepasan. Ya. Dan dengan demikian saudara, maka kita bisa memperhatikan apa yang dia katakan dalam teks yang saya sudah baca tadi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Ini menjadi satu pertanyaan. Mengapa penderitaan yang disebut di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 11 itu bisa dikategorikan menjadi penderitaan ringan? Coba saya persingkat misalnya dalam membaca, ditindas, namun tidak terjepit. Habis akal, namun tidak putus asa. Dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, saudara perhatikan ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Lagi-lagi yang menjadi pertanyaan, mengapa ini dapat dikategorikan menjadi penderitaan ringan? Ini hanya sekelumit dari daftar penderitaan yang dialami oleh Paulus. Kalau kita bisa melihat kitab-kitab lain, misalnya kitab Galatia atau 1 Korintus atau Roma dan sebagainya, ada sederet penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Namun mengapa Paulus bisa mengkategorikan ini sebagai penderitaan ringan? Nah, ini yang saya katakan tadi. Paulus bisa membuat ini, mengkategorikan penderitaan yang berat, yang luar biasa, itu menjadi penderitaan ringan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan ini, dia membandingkan dengan kemuliaan yang kekal. Artinya, ini bukan penderitaan yang konyol, penderitaan yang sia-sia, penderitaan yang hanya tinggal menunggu saatnya, tidak dapat lagi mengalami penderitaan-penderitaan, tetapi penderitaan ini dikatakan ringan karena ada pembandingnya. Itulah kemuliaan yang kekal. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita misalnya membaca
Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Kita coba lihat. Ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Firman Tuhan katakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Saya ulang, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Jadi jelas, dikatakan itu sebagai penderitaan ringan, karena ada pembandingnya yang tidak terbandingkan. Itulah kemuliaan yang kekal. Sesuai dengan tema kita hari ini, hidup di dalam pengharapan. Ya, kita melihat mengapa Paulus katakan itu penderitaan ringan. Lagi-lagi, yang pertama, sebagai orang-orang yang hidup di dalam pengharapan, ya, melihat penderitaan itu sebagai anugerah atau kasih karunia. Coba kita baca ayat yang ke-18 dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi, Paulus memiliki dasar yang kuat. Ya, pelayanan yang adalah kemurahan Tuhan, yang di dalamnya dia mengalami penderitaan. Itu yang menjadi dasar yang kuat. Artinya, orang yang hidup di dalam pengharapan adalah orang yang menyadari bahwa hidup itu, termasuk penderitaan di dalam hidup itu dalam melayani Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi penderitaan yang dimaksudkan di sini, supaya kita tidak salah kaprah, bukan penderitaan karena kesalahan, bukan penderitaan karena dosa, bukan penderitaan yang lain. Ini adalah penderitaan karena kita berada di dalam Kristus. Inilah yang dimaksud dengan penderitaan kasih karunia. Mari kita buka 1 Petrus ayat yang kedua. Ya, 1 Petrus ayat yang kedua, ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Poin pertama yang kita bisa lihat, ya, orang yang hidup di dalam penderitaan, sebagaimana firman Tuhan katakan, adalah orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kalaupun di dalam hidup ini ketika kita melayani Tuhan, kita harus mengalami berbagai-bagai penderitaan, maka kita akan dapat berkata sebagaimana Paulus berkata, penderitaan ringan sekarang ini tidak dapat kita bandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kemudian. Karena kesadaran akan anugerah Tuhan itulah, kalau kita memperhatikan, maka seluruh intri berita Paulus itulah tentang Kristus. Bukan tentang dirinya, tetapi tentang Kristus. Kalau kita memperhatikan gambaran dari anugerah atau kasih karunia itu, di dalam ayat yang ke-7 dalam 2 Korintus pasal yang ke-4, dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata
bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Apa maksudnya? Artinya ketika seseorang mengalami penderitaan, mengalami berbagai cobaan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maka kita harus menyadari bahwa kekuatan yang menopang kita tidak bersumber dari diri kita sendiri. Seperti bejana tanah liat yang tidak bernilai, tapi Tuhan isi dengan harta yang begitu bernilai. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya keberadaan kita itu ditopang oleh tangan Tuhan. Inilah gambaran kasih karunia anugerah yang dimaksudkan oleh Paulus. Seperti bejana tanah liat yang sangat kontras dengan harta yang ditaruh di dalamnya. Yang kedua, sebagai orang-orang yang hidup di dalam pengharapan sesuai dengan teks ini, berarti adalah kita memiliki iman kepada Tuhan. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu juga berkata-kata. Artinya, iman itu tidak akan pernah dapat terbendung untuk membuat seseorang untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena meskipun ada begitu banyak tantangan, meskipun ada begitu banyak persoalan dalam melayani pekerjaan Tuhan, tetapi iman yang tertuju kepada Kristus, iman yang memiliki kuasa kebangkitan itu tidak akan mampu untuk membuat kita berhenti memberitakan kebenaran firman Tuhan. Inilah ciri yang kedua dari orang yang hidup dalam pengharapan. Yang ketiga, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-16 tadi dikatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Saudara, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup dalam pengharapan berarti adalah orang yang mengalami pembaruan secara rohani. Mengapa? Karena ternyata secara jasmani sangat jelas kita mengalami kemerosotan. Secara fisik kita mengalami kemerosotan. Tetapi dikatakan kita harus mengalami apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, dibaharui dari hari ke hari. Firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita ada dalam satu kondisi yang sebagaimana Paulus katakan, kita selalu ada dalam pertentangan antara manusia lama kita dengan manusia baru. Itulah sesungguhnya tugas kita, di mana pertentangan-pertentangan itu selalu ingin menggoda kita untuk kembali kepada manusia lama. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, kita harus menanggalkan manusia lama. Kemudian tindakan yang kedua dikatakan, dan mengenakan manusia baru. Mari kita bisa membuat aplikasi bagian firman Tuhan ini dalam hidup kita. Mengalami pembaruan secara rohani yang terus menerus. Istilah dari hari ke hari. Ini yang membuat kita dapat bertahan terhadap berbagai penderitaan. Sebagaimana yang sudah diungkapkan Paulus dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Tanpa pembaharuan iman, tanpa pembaharuan kehidupan kita secara rohani tiap-tiap hari, maka kita akan jatuh kepada penderitaan karena dosa. Sebagaimana dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Yang terakhir saudara,
sebagai orang-orang yang hidup di dalam pengharapan, maka tentu kita hidup, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-18 ini, kita harus mengarahkan hidup kita kepada pengharapan yang akan kita terima. Dikatakan ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Ini yang menjadi kekuatan kita. Ketika kita hidup di dalam pengharapan, berarti betul-betul hidup kita mengarahkan diri kepada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tanpa mengarahkan diri kepada pengharapan yang Tuhan sediakan, maka kita pun bisa menjadi gagal dalam mengikut Tuhan. Kalau kita memperhatikan sebagaimana saya katakan tadi, pasal 4 ayat 16 sampai 18 itu menjadi simpul yang menghubungkan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Coba kita perhatikan misalnya dalam pasal 5. Inilah pengharapan yang akan kita tuju. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dengan demikian saudara, maka jelaslah bagi kita hari ini, sebagai orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, kita harus terus hidup di dalam pengharapan. Hidup di dalam pengharapan berarti kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, pemberian Tuhan. Kemudian hidup di dalam pengharapan berarti kita hidup di dalam iman yang terarah kepada Kristus, kepada kuasa kebangkitan Kristus yang memampukan kita mampu bertahan menghadapi berbagai penderitaan. Hidup di dalam pengharapan berarti kita adalah orang-orang yang hidup dalam pembaharuan secara rohani tiap-tiap hari. Hanya dengan pembaharuan secara rohani itulah kita akan mengalami kemenangan. Hidup di dalam pengharapan, maka yang terakhir dikatakan, kita selalu terarah kepada pengharapan yang disediakan Allah bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada minggu pagi ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara, bagi kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.